mahasiswa ya. Iya, benar sekali Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu saat ini? Saya merasa lebih tenang dibanding sebelumnya sus, walaupun kadang suara itu masih muncul. Seberapa sering Ibu mendengar suara sekarang? Masih ada, tapi tidak sesering dulu sus. Baik, berapa lama suara itu muncul Ibu? Biasanya sebentar saja lalu hilang. Dari mana suara itu berasal Ibu? Masih dari dalam kepala sus. Seberapa keras Ibu suaranya? Tidak terlalu keras seperti sebelumnya sus. Apakah Ibu masih merasa suara itu nyata? Ya, kadang masih terasa nyata, tapi saya mulai sadar bahwa itu tidak benar. Apakah suara itu masih bersifat negatif Ibu? Ya, kadang masih ada yang membuat saya tidak nyaman sus. Isi suaranya apa Ibu? Seperti ada yang manggil atau menyuruh saya sus. Baik, apakah suara itu mengganggu aktivitas Ibu? Iya, masih mengganggu saya kalau saya sedang tidak melakukan apa-apa sus. Seberapa besar gangguannya Ibu? Tidak sebesar dulu, tapi tetap terasa sus. Apakah Ibu masih ingat cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, saya ingat ada menghardik, terus berbicara dengan orang lain, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, benar sekali ya Ibu, Ibu sudah bisa menerapkannya. Hari ini kita akan belajar cara keempat, yaitu minum obat secara teratur untuk membantu mengontrol halusinasi. Bagaimana Ibu bersedia? Iya, saya mau belajar sus karena saya ingin kondisi saya semakin baik. Kita berbincang selama 15 menit ya Ibu. Ya sus. Untuk tepatnya di sini saja. Obat ini salah satu cara penting untuk membantu mengontrol halusinasi. Obat bekerja dengan mempengaruhi zat kimia di otak sehingga pikiran dan perasaan menjadi lebih stabil. Oh gitu sus, berarti obat membantu saya supaya lebih tenang ya? Iya, agar halusinasi berkurang, emosi lebih stabil, dan Ibu bisa beraktivitas dengan baik. Oh kalau begitu saya ingin lebih teratur dalam minum obatnya sus. Ya, sebelum minum obat, Ibu perlu memastikan nama obat, dosis, dan waktu minum obat sudah benar. Nah iya, selama ini saya kadang lupa melakukan itu sus. Baik, obat bisa diminum sesuai anjuran dokter. Ada yang sebelum makan dan ada yang sesudah makan. Jangan menghentikan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter ya Ibu. Oh iya, dulu saya pernah berhenti sendiri karena merasa lebih baik sus. Nah, itu sebaiknya dihindari ya Ibu, karena bisa membuat gejala muncul kembali. Baik, saya mengerti sekarang, jadi harus tetap rutin ya sus. Iya, jika ada efek samping seperti mulut kering, Ibu bisa minum air atau menghisap es batu. Iya, kadang saya memang merasa mulut kering setelah minum obat. Sekarang coba Ibu jelaskan kembali cara minum obat yang benar. Saya harus minum obat sesuai aturan, tidak boleh berhenti sendiri, dan memperhatikan waktu serta dosisnya sus. Iya, bagus sekali ya Ibu, Ibu sudah memahami dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi tentang minum obat? Saya merasa lebih paham dan lebih yakin untuk menjalankannya dengan benar. Coba Ibu sebutkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar pentingnya minum obat secara teratur untuk mengontrol halusinasi sus. Bagaimana cara melakukannya Ibu? Dengan cara minum obat sesuai anjuran dokter, tidak boleh menghentikan sendiri, dan memperhatikan dosis serta waktunya sus. Nah, mulai sekarang Ibu diharapkan minum obat secara teratur ya. Ya, saya akan berusaha disiplin supaya kondisi saya semakin baik sus. Nah, setelah itu tetap lakukan cara-cara sebelumnya seperti menghardik, berbicara, dan beraktivitas. Baik, saya akan melakukannya supaya lebih efektif sus. Nanti kita akan terus memantau perkembangan Ibu dan mengevaluasi kemampuan Ibu dalam mengontrol halusinasi ya. Ya, saya berharap saya bisa semakin baik. Nanti akan ada perawat lain yang akan membantu perkembangan Ibu. Baik sus. Baik Kak, saya cukupkan terlebih dahulu.